Tentunya salam sehat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, selalu laksanakan SOP agar kita terlepas dari COVID Corona 19. Oke, selamat malam. Kita masuki pembahasan dalam video saya sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS. Pada video itu saya membahas tentang kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan peran hukum lingkungan. Dan video kali ini saya akan membahas tentang hukum lingkungan dan pembangunan ekonomi adalah sekeping sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Mari kita ulas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman banyak menimbulkan sebagai dampak negatif. Jadi tidak hanya pembangunan itu berdampak positif, tetapi terhadap lingkungan ada dampak negatifnya menurut saya. Kenapa? Yaitu di mana? Yaitu pada konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan, bukan hanya memperparah masalah-masalah lingkungan saja, tetapi juga masalah-masalah sosial yang ada. Namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan baru. Antara lain, satu, seperti dalam pembahasan video saya yang lalu tentang kebakaran hutan. Nah, di sini nomor satu adalah kerusakan hutan. Yang waktu itu saya bahas tentang kebakaran hutan adalah dampak dari lajunya pembangunan ekonomi. Hutan dan lahan. Kedua adalah kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah, udara, dan permasalahan-permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan. Ada sekitar 5-7 permasalahan atau dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Sebenarnya pemerintah telah memberikan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lalu disempurnakan dalam penerbitan Undang-Undang 32 dan tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukumnya. Meskipun demikian, terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, yaitu satu yang saya cermati adalah ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat dan menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan. Jadi dalam hal ini pemerintah sebenarnya sudah memberikan rule yang cukup tegas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tersebut sebenarnya sudah tegas. Nah, problem bangsa ini yang sudah
kita ketahui bahwa undang-undang dalam kerusakan lingkungan, hukum lingkungan di sini ini kerusakan, ketika kita bicara tentang kerusakan lingkungan, sebenarnya kuncinya ada pada tegasnya penegakan hukum. Itu adalah kata kunci. Kembali bahwa ketika hukum dan peraturannya sudah dibuat sedemikian rupa, sudah barang tentu kita ketahui bahwa anehnya di dalam bangsa ini, saya kira bukan aneh ya, tetapi problemnya adalah masalah budaya dan kedisiplinan. Ketika rule-nya sudah ada, aturannya sudah ada, kita akan ada masalah baru. Di mana? Yaitu pada pelaksananya atau sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, kompleksitas permasalahan hukum lingkungan dan pembangunan di sini ini tentu akan lebih menarik. Akan saya bahas kelak kemudian hari ke depan. Kalau saya dapat tugas lagi, mungkin saya akan lebih membahas tentang itu, kompleksitas permasalahan hukum lingkungan dan praktek-prakteknya, kelemahan-kelemahannya. Sekian video saya untuk memenuhi tugas ujian akhir saya. Intinya adalah bahwa pembangunan ekonomi dan hukum lingkungan adalah setali atau sekeping mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Jadi pembangunan itu sendiri butuh lingkungan, dan ketika lingkungan itu, ketika kita ingin maju berkembang, tentunya kita juga butuh pembangunan yang sangat masif. Nah, hal itu menurut saya bahwa kenapa saya mengatakan pembangunan ekonomi dan hukum lingkungan adalah setali sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Untuk bahasan lebih detail kita akan bahas lebih lanjut dalam video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Sekalian saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Terima kasih. Wassalam. Salam sehat. Yang ingin saya sampaikan bahwa kualitas seseorang itu tidak diukur dari kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, tetapi dari usaha yang dikerahkan untuk meraihnya. Wassalam. Salam sehat. Dah.